Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra shiyam. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati ketua panitia dan para panitia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin ibu-ibu dan para mbak-mbak yang hadir pada kesempatan ini. Bagaimana kabarnya pagi ini, ibu-ibu dan mbak-mbak? Alhamdulillah, luar biasa. Saya yakin yang hadir pada kesempatan ini pas begini-begini tadi itu lupa mencuciannya. Saya doakan yang hadir di sini ibu-ibu, mudah-mudahan anak keturunannya Allah takdirkan menjadi anak keturunan yang saleh. Dan yang masih gadis yang hadir pada kesempatan ini, saya doakan mudah-mudahan berjodoh dengan laki-laki. Laki-laki yang soleh, wajahnya ganteng, hatinya ganteng, dan isi dompetnya juga ganteng. Juga ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di ruang yang mulia ini untuk membahas satu tema yang membuat diri kita bahagia dan senang. Hadirin, ada satu kata di muka bumi ini yang tidak pernah selesai dibicarakan oleh manusia. Apa itu? Bahagia. Di belahan bumi manapun Bapak Ibu, orang bekerja, orang beraktivitas, orang melakukan banyak hal, ujung-ujungnya ingin apa? Bahagia. Tapi bagi kita umat Islam tak sekedar bahagia di dunia, tetapi juga ingin bahagia di akhirat. Ibu-ibu ingin bahagia tidak? Yang mau hanya panitia doang ini. Boleh saya ikut ini? Yang bisa ikuti? Iya, bisa. Baik, ibu-ibu, ini Ramadan datang, hati senang. Benarkah demikian? Benar. Setengah mati. Ramadan datang, hati senang. Betulkah seperti itu? Insya Allah tema yang dipilih oleh panitia ini, panitia orang-orang cerdas semuanya. Amin. Apalagi MC-nya itu Hafidhah, insya Allah. Ustaz Hariri, ya kan? Hadirin, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian dan para mbak yang hadir pada kesempatan ini untuk membuktikan bahwa jika Ramadan datang, insya Allah hati kita menjadi tenang, menjadi senang. Kenapa senang? Ini tentu ada alasannya. Apa yang membuat hati senang? Bu. Ibu tiba-tiba duduk di rumah. Gak lama kemudian suaminya datang bawa tentengan. Kira-kira pas melihat tentengan senang atau sebel kira-kira? Ternyata cucian baju. Tapi ingat, ya jangan seujon dulu. Di bawah cucian baju, Masya Allah, ada sekepok ini, Bu. Apa itu? Tapi di balik kertasnya ada yang diselipkan merah-merah. Dan ada coklatnya. Terus ada kotak seperti ini, Bu. Tahu nggak isinya? Nggak tahu. Emas gitu loh. Terus kata suaminya, "Ma, ini mah untuk siapa?" "Untuk yang menjadi belahan hati." Kira-kira rasanya gimana? Senang. Nah, Ramadan hadir tidak hanya sekedar itu, jauh lebih dari itu, ya. Kenapa?
Apa yang membuat hati seseorang senang dengan Ramadan? Kata kuncinya dua, Bu. Yang pertama iman, yang kedua asa. Saat ibu memanggil cinta itu kayaknya seperti masih baru nikah ya. Oke Bu, yang pertama apa? Iman. Yang kedua cinta. Inilah dua energi yang membuat seseorang senang ketika berjumpa dengan Ramadan. Apa itu ibu-ibu? Iman dan cinta. Apa hubungannya antara iman dengan cinta? Sebelum saya masuk ke Al-Quran, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Iman itu adalah lautan, maka aruslah cintanya. Iman itu adalah api, maka panaslah cintanya. Bayangkan ibu-ibu, kalau ada api nggak ada panas gimana coba? Nggak selesai goreng jengkol, ya kan? Bu, halo Bu. Jika iman itu adalah es, maka sejuknya adalah Masya Allah, udah mulai ngasih juga ya, Masya Allah. Nanti pulang-pulang, ya kan? Pulang-pulang ketemu suaminya, Papa, iya Pak, ya Allah, saya kalau melihat Papa seperti apa? Seperti rembulan di tengah malam, Masya Allah. Baik hadirin, iman dan cinta sangat lekat. Mari kita lihat apa yang membuat tadi seseorang senang. Ini dia yang bertuliskan merah, baca sama-sama ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bertuliskan merah, baca sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Artikan coba. Saksikan para ibu-ibu panitia, ternyata ibu-ibu di sini pintar bahasa Arab. Kasih apresiasi dong untuk ibu-ibu. Ya Allah ya Rob, ibu-ibu yang pintar bahasa Arab, kaifahalukum? Jawab ya, alhamdulillah. Masya Allah. Baik hadirin, berarti yang dipanggil apa? Orang beriman. Benarkah demikian? Yes, iman. Dan hadirin, ternyata kenapa yang dipanggil adalah orang beriman? Sebab puasa itu adalah latihan penderitaan. Sekali lagi, puasa itu melatih seseorang untuk menderita, sehingga ketika penderitaan yang sesungguhnya hadir, dia tak pernah takut menghadapinya. Halo Bu, masih bersama saya? Kalau saya tanya, masih bersama saya? Masih AA. Baik, masih bersama saya ibu? Masih. Yang bilang AA mudah-mudahan utangnya lunas ya. Ternyata banyak punya utang di sini. Kenceng banget ya kan? Baik hadirin, di sini saya ada mata-matanya nih Bu ya. Ada anak, ada bini juga di sini. Hadirin, iman. Nah ternyata kenapa iman, orang yang beriman dipanggil? Karena di Ramadan dia akan mengalami hal yang sangat berat, tetapi beratnya itu tidak akan terasa berat dan bahkan akan merasa senang. Seperti apa? Begini. Apa yang membuat Ramadan yang berat itu menjadi ringan dan menyenangkan, bahkan menghadirkan rindu yang tiada usai? Apa? Nah, mari kita lihat. Iman itu dalam Al-Quran seperti apa? Ini dia. Quran surat Al-Baqarah ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Baca sama-sama ibu-ibu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dahsyat cintanya kepada Allah. Sangat dahsyat cintanya. Saya akan bacakan tafsirnya. Nah, dan orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya pada Allah. Quran surat Al-Baqarah 165. Mari kita lihat tafsirnya. Ini. Li'annal mu'minina akhlasul mahabbata kullaha lillah. Sebab orang-orang beriman itu
memurnikan cintanya semuanya hanya untuk Allah. Ini saya kutip dalam tafsir Al-Muyassar. Li'annal mu'minina akhlasu al-mahabbata kullaha lillah. Sesungguhnya orang-orang yang punya iman itu, Bu, cintanya secara gelondongan. Secara gelondongan. Tahu gelondongan? Secara keseluruhan diikhlaskan hanya untuk siapa? Allah. Berarti orang yang beriman itu cintanya dahsyat nggak sama Allah? Dahsyat. Dan hadirin, inilah rahasianya. Kenapa Ramadan di mana kita dilarang untuk makan dan minum di siang hari kok tiba-tiba menyenangkan? Ada apa? Karena ada ini dia. Coba slide yang berikut ini baca dengan lantang. Yang baca dengan lantang, insya Allah puasanya diterima. Oke, 1, 2, 3, konsentrasi. Lupakan kreditan yang belum dibayar. 1, 2, 3. Apa? Baca sama-sama. Cinta. Ada hubungannya nggak iman dengan cinta? Orang yang beriman kepada Allah, kata Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 165, dahsyat nggak cintanya ini? Nah ini, jadi saya sampaikan di awal, antara iman dan cinta itu ada hubungan yang sangat kuat. Jika ada api adalah iman, maka panasnya adalah jika ada garam adalah iman, maka asin adalah cinta. Nanti suaminya dipanggil, ayah sini. Ini teh, manis nggak? Karena ada apa? Gula itu ibarat iman, maka manisnya adalah Aisyah. Luar biasa. Jadi hadirin, sesungguhnya bahasa Al-Quran itu di samping benar, bahasanya lembut, tapi juga manis. Indah Al-Quran itu. Masya Allah. Dari sini kita bisa temukan bagaimana yang dipanggil itu adalah orang beriman. Maka iman itu, orang beriman kuat cintanya. Maka seluruh penderitaan yang dialami oleh orang yang jatuh cinta, maka tak akan pernah merasakan sakitnya, kecuali adalah kebahagiaan. Kalau nggak percaya, ibu masih pengantin baru tadi dulu. Masih ingat nggak bu pengantin baru? Pas dicubit sama suaminya gimana? Terus itu? Baik, saya ingin buktikan sekarang apa dampak cinta dalam kehidupan. Sebentar, sebelum itu model pekerja. Model-model orang yang bekerja. Kalau seorang budak itu bu di Jazirah Arab dulu, kalau dia bekerja ini. Budak itu kalau melakukan sesuatu melaksanakan karena kewajiban. Yang penting kewajiban selesai. Ya kan? Tapi kalau karyawan, kenapa bekerja? Karena ada apa? Gaji. Tapi kalau seorang pencinta, seorang kekasih bekerja karena apa? Karena cinta. Jadi bu, ada orang yang tidak letih berjalan puluhan meter karena di ujung sana ada siapa? Ada siapa? Ada kekasih. Ya, mari kita lihat. Setelah ini kita lihat lagi. Nah, ini dia. Baca sama-sama ibu-ibu. Dampak cinta. Dampak cinta. Saya ingin mengajak ibu-ibu menjadi awet muda lagi ya. Berbicara tentang ini. Ini bahasa Al-Quran. Ya. Jadi Islam itu sesuatu yang indah. Apa dampak cinta dalam kehidupan hadirin? Ini dia. Baca sama-sama. Indah. Gak kelihatan ya? Baik, baca sama-sama ini. Indah. Nah, oke, lagi. Indah. Ini ada kisah nyata. Jadi bagaimana kita memahami Ramadan itu menghadirkan kesenangan, bukan penderitaan. Maka iman itu harus menghadirkan cinta. Ini ada kisah nyata betapa cinta menghadirkan keindahan. Ini kisah nyata. Ada seorang wanita jelita solehah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, bangga akan agamanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, lembut tutur katanya. Suatu saat ada seorang lelaki yang melamarnya. Lelaki tersebut sulit untuk dikatakan bening wajahnya.
Berarti apa? Burem ya? Kalau burem jangankan saya ya Bu. Tapi lamaran sang lelaki yang burem itu diterima oleh keluarga si perempuan itu. Hari berganti hari, jadilah pekan berganti pekan, bulan, tahun. Suatu ketika pasangan suami istri ini berdialog. Suaminya bertanya, "Mama, ada apa? Dulu waktu saya melamar kamu, kenapa kamu saya terima? Padahal saya sederhana banget. Apalagi wajahnya burem." Apa kata istrinya? "Enggak kok. Waktu saya melihat bapak pertama kali, bertemu pertama kali, enggak, wajahnya bening gitu loh, seperti cahaya." Ibu-ibu, apa rahasianya kenapa sang perempuan itu bilang seperti itu? Kenapa? Yes. Kalau cinta udah berbicara, yang gelap jadi terang, apalagi yang terang. Indah nggak Bu? Indah. Allah ya kan? Gelap jadi terang. Insya Allah kalau Ramadan itu disambut dengan cinta kepada Allah, maka tidak makan pun jadi juga senang. Bangun tengah malam untuk menyiapkan sahur, sholat tahajud, kemudian makan sahur bersama, itu sesuatu yang dirindukan. Iktikaf di masjid, padahal kita tidak tidur semalamnya, kita berzikir kepada Allah, itu ada sesuatu yang luar biasa. Bu, halo Bu. Kebayang nggak dulu waktu ya sebulan 2 bulan pernikahan di awal? Kebayang nggak? Bu Ningrum mana Bu Ningrum? Iya. Pernah nggak diajak Pak Teddy jalan-jalan? Sering Pak. Oh sering ya. Pas jalan-jalan tuh Bu, walaupun muter-muter terasa dekat atau terasa jauh? Deket banget. Rasa apa namanya? Cinta. Ya kan? Makanya ada syair gimana Bu? Walaupun laut akan Seberangi. walaupun gunung akan Kudari. untuk siapa? Untuk kekasih. Maka kekasihnya orang beriman siapa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah begitu dahsyat. Apapun yang Allah perintahkan, kekasih kita yang memerintahkan, semuanya indah. Sebagaimana ibu dicubit oleh suaminya di awal-awal pernikahan, walaupun sakit terasa manis di jiwa. Betul tidak? Betul. Oh, Masya Allah. Ya, kan? Kalau yang bilang nggak betul, berarti sudah pudar pengantin barunya dia. Baik, selanjutnya teman-teman, Bapak Ibu, setelah indah apa? Perhatikan ini. Ini dia. Apa ini? Semangat. Semangat tuh. Ada kisah menarik juga. Ada orang dihukum oleh atasannya Bu, lari 1 kilo. Ya. Suruh lari 1 kilo, kira-kira dia mengerjakan hukuman itu dengan senang atau dengan berat hati? Berat hati. Tapi suatu ketika seorang suami yang ditugaskan ke luar negeri, ada sekitar 6 bulan gak jumpa sama istrinya. Tiba-tiba pulang dia ke Indonesia, baru turun dari bandara. Ternyata apa? Tidak ada kendaraan. Kenapa? Saat itu sedang ada demo besar-besaran. Lalu pas ditelepon, "Mama ada di mana?" "Saya ada di hotel, jaraknya 1 kilo dari bandara." Tapi nggak ada alat transportasi, Grab nggak ada. "Sebaiknya abang jalan kaki saja." Kira-kira suaminya akan jalan kaki kamu? Berjalan atau berlari? Berlari. Berapa jaraknya? 1 kilo. Kira-kira saat berlari ringan atau berat? Ringan. Apa yang membuatnya ringan? Sama-sama 1 kilo, 1 kilo kan? Berlari karena apa? Dihukum. Berat rasanya enggak? Padahal sama enggak ukurannya? Sama. Tapi satu berlari karena ingin bertemu kekasih. Berat atau ringan? Ringan. Padahal sama-sama apa? 1 kilo. Yes, itulah cinta. Merubah beban jadi ringan. Iya. Maka ibu, kalau masak ini tengah malam, sebel. Suami enak tidur-tidur, saya yang capek. Jangan. Biar mudah, biar ringan dengan Ramadan. Ya Allah, saksikan, saya yang menyiapkan sahur untuk sekeluarga, ya Allah.
Aku tahu siapapun yang makan makanan ini, ya Allah, akulah yang akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Berikan kekuatan, ya Allah, untuk menyiapkan makan sahur untuk hamba-hambamu yang mencintai. Ku masak nasi goreng ini dengan segenap cinta dan jiwa. Masya Allah. Itu dong. Tapi jangan ingat-ingat kalau mau utang, ya. Halo, masih bersama saya? Bu, menjadi ibu rumah tangga itu menyenangkan asalkan ada apa? Tapi kalau sudah cinta terampas, hidup seperti di penjara. Padahal rumahnya luas, dompetnya tebal, banyak kertasnya. Suaminya ganteng, tapi seperti hambar gitu. Kenapa? Cintanya dicabut. Kenapa cinta tercabut? Imannya melemah. Kenapa iman melemah? Karena dia suka maksiat kepada Allah. Istighfar sama-sama. Istighfar lagi. Rumusnya begini, Bu. Cinta melemah lantaran iman lemah. Kenapa iman lemah? Lantaran banyak maksiat. Begitu kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu naik dan turun. Bahasa anak kampusnya, iman itu up and down, naik dan turun. Naik karena taat, turun karena maksiat. Jika suami istri suka bermaksiat, imannya ringkih. Jika imannya sudah ringkih, maka cintanya meredup. Kalau cintanya meredup, ya Allah, rumah semewah apapun seperti penjara yang memenjara setiap jiwa. Seram gitu loh. Apalagi istrinya sudah tua, suaminya sudah tua, batuk-batuk lagi. Seram udah. Halo, masih bersama saya? Makanya Bu, ayo sering-seringlah menuntut ilmu. Dengan ilmu kita semangat jadi taat kepada Allah. Dengan taat imannya kuat kan? Dengan iman yang kuat cintanya jadi apa? Cinta yang naik itulah hadirin menjelma ruang yang sempit menjadi luas, beban yang berat jadi ringan. Contohnya tadi seorang suami yang lari ingin ketemu siapa? Istrinya. Berapa kilo? 1. Terasa ringan atau berat? Tapi yang satu lari karena dihukum, berat atau ringan? Berat. Itulah cinta menghadirkan semangat. Dan yang terakhir, cinta ini apa dia? Pengorbanan. Halo, masih bersama saya? Ibu kalau cinta kepada Allah berkorban nggak? Yang naik haji itu jutaan kan? Sekarang haji naik lagi, Bu. Berapa itu, Bu? 49 juta kan? Tapi mudah-mudahan ibu dimampukan, gak usah naik haji yang reguler, yang furoda aja. Amin. Yang sekali bayar 300 juta. Amin. Amin. Kayaknya nggak percaya. Amin aja dah. Amin. Naik hajinya furoda, oke? Okay? Butuh pengorbanan, Bu? Butuh. Itulah cinta. Makanya tadi biar di seberang lautan akan Bu. Biar di balik gunung akan Bu. Pengorbanan bukan itu. Itulah cinta. Meruang penderitaan menjadi jalan nikmat dalam perjuangan. Masya Allah. Nah itulah Bu kenapa Ramadan membuat kita senang. Karena ada apa tadi? Cinta lahir dari apa? Iman kuat jadi dari apa? Dari ketaatan. Dari sekarang taatnya harus terus dipelihara. Itu yang membuat Ramadan bergizi. Ya, baik saya lanjutkan. Apalagi yang membuat ini dia Bu. Sekarang apa yang membuat kita senang dengan Ramadan? Ini ayatnya, sudah tahu artinya. Saya ingin membaca tafsirnya sekarang. Saya kutip dalam tafsir Al-Muntakhab. Tafsir Al-Muntakhab itu ditulis oleh para ulama Al-Azhar. Ini bunyinya. Syara'allahu kadzalik fariidatas siyami tahdiban li nufusikum wa taqwiman li syahwatikum wa tafdilan lakum 'alal hayawanil a'jam alladhi yanqadu li gharaizihi wa syahwatihi. Apa artinya, Bu? Katanya bisa bahasa Arab. Nah, ini kalau di dunia pesantren ini namanya kitab gundul, Bu. Kitab apa? Kagak ada jenggot, enggak ada kumisnya.
Gak ada harakatnya barisnya. Ya. Saya akan bacakan tafsirnya ya. Syara'allahu kadzalik, Allah juga mensyariatkan fariidatas siyam, kewajiban puasa. Untuk apa puasa itu diwajibkan? Tahdiban linufusikum, untuk membersihkan hati-hati kalian. Nanti kita bahas. Inilah intinya sesungguhnya. Inti pembahasan kita di sini ya. Puasa itu diwajibkan tahdiban linufusikum. Untuk apa, Bu? Membersihkan jiwa. Kemudian yang kedua, wa taqwiman li syahwatikum, untuk mengendalikan hawa nafsu. Takwiman itu kekuatan. Allah menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tafdilan lakum 'alal hayawanil a'jam, untuk memuliakan manusia daripada binatang yang bodoh, alladzi yanqadu li gharaizihi, di mana binatang itu hanya dikendalikan oleh insting, wa syahwatihi, dan syahwatnya. Binatang itu, Bu, hanya dikendalikan oleh apa? Syahwatnya. Kalau misalnya ada rumput yang hijau, dia nggak pernah nanya, ini punya siapa nih? Punya Pak Haji atau Bu Haji? Bodo amat. Yang penting rumput diembat nggak, Bu? Dimakan nggak? Makan, tanpa berpikir. Nah, manusia dengan Ramadan itu dilatih agar, oh ini hakmu, ini bukan hakmu. Ini saatnya makan, ini saatnya berbuka. Ini saatnya menahan, ini saatnya tidak boleh makan. Jadi dilatih untuk apa? Dengan begitu kita akan menjadi tafdilan, menjadi orang yang mulia. Apa hadirin? Mulia. Oke. Ini terjemahannya. Membersihkan jiwa, mengendalikan nafsu, memuliakan manusia dari binatang yang bodoh yang hanya dikendalikan oleh naluri dan syahwatnya. Tafsir Al-Muntakhab. Sekarang mari kita bahas, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang membuat diri kita menikmatinya dan merasakan kelezatan di dalamnya, serta berdampak positif setelah Ramadan. Baik, ada 3 hal ini, Bu. Dampak puasa dalam kehidupan saya singkat menjadi 3M. Apa, Bu? 3M. Dan semua yang hadir pada kesempatan ini saya kasih hadiah 3M. Kok nggak ada yang bilang amin ya? Aduh. Giliran saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Bu, dapat berapa yang hadir? 3M. Nanti setelah dapat 3M boleh belanja di luar. Itu HNI ya, Masya Allah. Ingat yang jalan HNI saya promosiin ya, Masya Allah. 20% buat saya. Hadirin, Masya Allah. Dapat berapa? 3M. M yang pertama apa kira-kira? Ini. Membersihkan hati. Apa bahasa Arabnya tadi? Tahdiban linufusikum. Ini dia. Membersihkan jiwa. Tahdiban linufusikum. Baca sama-sama. Tahdiban linufusikum. Ulangi. Tahdiban Linufusikum. linufusikum. Ini jamaknya nafsun, nufus atau anfus. Jadi puasa itu dihadirkan oleh Allah untuk membersihkan ini, Bu, seluruh kotoran yang ada dalam jiwa. Ya. Oke, M yang pertama apa? Untuk apa? Membersihkan jiwa. M yang kedua apa kira-kira? Coba lihat. Mampu mengendalikan nafsu. Takwiman li syahwatikum. Allah kasih kita kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Orang-orang yang gagal dalam hidup ini, orang-orang yang durjana, ya, adalah orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Penderitaan demi penderitaan, hadirin, yang didapatkan oleh orang-orang hebat sebelumnya, ya, kehinaan demi kehinaan yang menempel pada orang yang mulia sebelumnya lantaran dia jebol menahan hawa nafsunya. Contoh, jadi pejabat, mulia nggak tuh? Oh, yang kami hormati ini. Tapi ketika korupsi gimana? Masuk penjara, mulia atau hina?
Karena nyuri, ya kan? Dan dia kenapa nyuri? Karena tidak bisa mengendalikan. Itu hadirin. Nah, Ramadan itu latihan mengendalikan itu jauh lebih kuat lagi. Oke, itu M yang kedua. M yang ketiga apa? Memuliakan manusia. Tafdilan lakum 'alal hayawan. Memuliakan manusia lebih mulia daripada binatang yang hanya dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi gini Bu, kedudukan manusia itu begini. Ini malaikat, ini manusia, ini hewan paling bawah. Oke, konsentrasi, lupakan piring yang belum dicuci ya. Ini apa Bu? Binatang. Ini manusia. Ini malaikat. Manusia yang bisa membersihkan jiwanya dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia akan naik derajatnya melebihi malaikat. Tapi manusia yang tidak bisa membersihkan jiwanya dan tidak bisa mengendalikan nafsunya, dia akan turun lebih hina daripada. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu laksana binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Baik. Inilah 3M ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan. Dampak puasa dalam kehidupan. M yang pertama membersihkan jiwa, M yang kedua mengendalikan nafsu, dan M yang ketiga memuliakan manusia. Baik. M yang pertama membersihkan jiwa, M yang kedua mengendalikan nafsu, M yang ketiga memuliakan manusia. Coba saya ajak, kalau saya begini memuliakan manusia, kalau saya begini mengendalikan nafsu, kalau begini membersihkan jiwa. Nanti pulang-pulang sama suami papa gitu. Puasa itu tidak sekedar menghabiskan anggaran tapi itu penting ya, Masya Allah gitu ya Bu ya. Tapi puasa itu untuk 3M. Apa itu Mak? Biar saya konsentrasi Pak. Jadi puasa untuk apa ini nih? Membersihkan jiwa. Yang kedua? Ketiga? Ini menurut tafsir apa? Al-Muntakhab. Keren kan? Keren itu Masya Allah. Ini dari mana Mama dapat? Ini menurut tafsir Al-Muntakhab. Tafsir Muntakhab itu siapa yang nulis? Ulama-ulama kaliber di Al-Azhar Mesir ya. Ulama-ulama pilihan, ulama-ulama kesohor di Al-Azhar ya. Sekarang saya acak apakah ibu-ibu benar-benar menghafalkannya. Ibu kalau sudah menghafal begitu Bu, saya yakin lupa akan masalah yang ada di rumah. Betul tidak? Betul. Sementara lupa, pas pulang ya ingat ya. 1, 2, 3. Memuliakan manusia. 1, 2, 3. Memuliakan nafsu. 1, 2, 3. Bersihkan jiwa. Nanti pas 6. Ada begitu? Iya. Mengendalikan nafsu gitu ya. Mulia gitu kira-kira. Boleh itu ya kan, ibu senam di rumah boleh. Daripada manyun ya Allah. Tadi saya pas di luar, ya Allah bahagia banget ibu-ibu. Kalau seluruh ibu-ibu di Indonesia itu bahagia, maka anak-anaknya pun akan kecepatan bahagia, cucunya pun juga bahagia. Kalau Indonesia itu dihuni oleh orang-orang yang bahagia, insya Allah tidak ada yang terzalimi. Indah nggak hidup? Yang membuat tidak indah karena manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Oke, 3M sudah ibu kantongi. Bahagia tidak dengan 3M? Bahagia. Pas bilang 3M, bahagia sih. Coba kalau duitnya benar-benar ada ya. Baik, lanjut. Ini Bu, membersihkan jiwa. Ini hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salawatul khamsah wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabat al-kaba'ir. Rasulullah bersabda, salat yang 5 waktu itu Bu. Maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke
zuhur itu akan menggugurkan dosa-dosa selagi kita tidak melakukan kabair. Idza istanabat al-kabair. Kalau kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Syirik, berzina, ya kan? Nah, kalau selama kita tidak melakukan hal-hal dosa besar, insya Allah dosa-dosa kecilnya digugurkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu. Bu, kalau begitu Allah sayang nggak sama kita? Kalau Allah sayang sama kita, mestinya kita jauh lebih cinta kepada Allah, begitu kan? Yes. Itu yang pertama. Salat ke salat menggugurkan apa? Jumat ilal Jumat, dari Jumat ke Jumat, kalau kita tidak melakukan dosa besar, dosa-dosa kecil kita insya Allah diampuni. Tapi Pak Ustaz, saya punya utang Pak Ustaz, puluhan juta Pak Ustaz. Kan saya tidak berzina, saya tidak musyrik. Apakah dosa saya diampuni? Iya diampuni, asalkan utangnya dibayar dulu. Halo, jangan kemudian saya mau bertaubat. Kenapa bertaubat? Saya waktu jadi pejabat korupsi, terus hasil korupsinya ada, itu film banyak. Pokoknya kan sekarang bulan ampunan, Bu. Ramadan ke Ramadan akan menggugurkan dosa juga. Selama 1 tahun ini, ibu dosa-dosa kecilnya insya Allah diampuni oleh Allah, asalkan tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau dosa korupsi bagaimana? Misalnya kan, jual itu vilanya yang hasil korupsi itu, terus kemudian kasihkan ke negara itu kemana Pak? Bapak kan belajar jadul waktu itu, sudah kasihkan ke fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang termiskinkan. Sebab menurut undang-undang, anak yatim dan orang miskin itu tanggung jawab siapa? Negara, ya kan? Nah, karena duit yang diambil dulu duitnya negara, kasihkan kepada yang berhak itu. Insya Allah kalau minta ampun setelah itu bisa diampuni oleh Allah. Begitu dong ya. Jangan kemudian, kata Pak Ustaz, pokoknya Ramadan ke Ramadan diampuni dosanya. Nah dulu kan pernah utang sama saya belum bayar, pokoknya minta maaf sama Allah diampuni. Bisa diampuni asalkan utangnya di 100. Baik, membersihkan jiwa jelas ya. Bu, orang yang memiliki kebersihan jiwa apa dampaknya? Nah, ini yang penting. Orang yang memiliki kebersihan jiwa, perhatikan. Yang pertama, pangkal ketenangan. Tenang nggak? Persis seperti rumah. Ibu-ibu di belakang panitia. Halo, Bu Usman masih bersama saya. Jadi rumah itu Bu, bayangkan kalau ibu pulang dari pengajian, rumahnya berantakan, kotor. Kira-kira gelisah atau tenang? Tapi kalau pulang ke rumah, ya Allah, anak-anak kita udah ngepel, nyuci piring, harum itu rumah. Pas pulang kira-kira tenang atau gelisah? Bahagia enggak? Bahagia. Itu bersihnya rumah, apalagi kalau bersihnya hati. Itu kata Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh sukses orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh gagal, sungguh gelisah orang-orang yang mengotori jiwanya. Masya Allah. Ramadan membersihkan jiwa toh? Ya kan? Maka kebersihan jiwa itu pangkal apa Bu? Tenang gitu. Ya Allah, biar kagak duit banyak, tenang ya. Masya Allah. Biar anak-anak soleh, tenang ya kan? Masya Allah. Biar kata duit banyak, tenang ya kan? Allahu Akbar. Kalau nggak punya duit, Bu, loh kenapa sih bilang begitu? Saya tanya, Bu, ada nggak orang yang rumahnya luas tapi tidak tenang? Ada nggak? Duitnya banyak berantem lu suami istri, ada nggak? Makanya kalau berdoa yang baik-baik, ya Allah, walaupun duit banyak, ya Allah tenangkan hati hamba ya Allah. Begitu. Minta yang bagus-bagus, jangan. Ya Allah, kasihlah ketenangan ya Allah, biar utang menumpuk. Jangan. Halo? Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah rumah luas ya Allah, jadikan keluasannya ya Allah, menenangkan jiwa ya Allah. Alhamdulillah anak udah banyak ya Allah, barerot lagi ya Allah, laki-laki semua ya Allah, jadikan kehadirannya menenangkan jiwa ya Allah. Begitu dong Bu. Halo, masih bersama saya? Jangan seringkali berdoa yang kontradiktif.
biar kebelangsak ya Allah, yang penting tenang. Kebelangsak beneran ya. Halo Bu, berarti Ramadan membuat hati kita jadi apa? Kehidupan kita tenang gak Bu? Ini dia. Jadi Ramadan kan M yang pertama apa tadi? Dan kebersihan jiwa itu adalah apa? Kalau udah tenang bahagia gak? Senang gak? Sambil apa namanya? Nyeduh kopi HNI misalnya. Bu, Ibu, kenapa kalau seorang suami itu soleha, insya Allah keluarganya sukses? Ini maaf kalau sudah agak siang agak begini. Jadi kalau istrinya soleha tuh Bu, ya, kalau istrinya soleha, insya Allah rumah itu akan tenang. Kenapa? Dan dari rumah itu yang dihuni oleh seorang istri soleha akan menjadi jalan kesuksesan bagi anak-anaknya. Kenapa? Ini dia, Bu. Hatinya istrinya bersih, tenang, pas masak apa saja. Apa yang ibu suka masak? Sayur. Lauknya apa? Ikan apa yang plok cues. Mi mau sarapan? Siap. Ceplok. Itu mah makanan wajib Pak Ustaz ya. Bu, biar demikian ini penting. Bu, kalau ibu memasak, kalau ibu mencuci, kalau ibu menyuguhkan makanan apapun, kalau ibu merapikan kamar, jangan hanya fisiknya yang membersihkannya, tapi libatkanlah jiwanya. Coba bayangkan, jiwa itu ruhnya. Bayangkan ibu tuh suaminya ganteng, tapi nggak ada ruhnya. Mau tidur sama dia? Mau nggak? Sama juga, seorang suami punya istri cantik, ya kan? Ya minimal kayak Bu Santi lah, kira-kira begitu ya. Siapa Bu Santi itu? Uswatul hasanah. Jangan nggak enak gitu. Ada seorang suami, istrinya cantik, ya kan? Tapi istrinya nggak bernyawa, mau nggak tidur sama dia? Bu, seringkali kita masak, yang masak hanya fisiknya, tapi jiwanya nggak masak. Maksudnya apa Pak Ustaz? Ini Bu senjata pamungkasnya orang-orang soleh. Jadi ketika masak tuh, goreng tempe, goreng ikan, masak rendang, jiwanya harus ikut. Apalagi jiwanya bersih. Ya Allah, jadikan makanan ini energi yang siapapun memakannya menjadi energi yang menghantarkan taat kepada Allah. Hebat. Itulah dakwahnya seorang istri. Itulah pangkal kesuksesan dari kesuksesan anak-anak kita. Itulah pangkal kesuksesan dari suaminya. Suaminya Bu, habis itu apa? Makan itu yang dimasak dengan fisik dan jiwanya. Bismillah kata suaminya. Berangkat ke kantor. Wih, suaminya ganteng, bening gitu Bu. Hidungnya mancung keluar. Sekretarisnya masih muda-muda, ya kan? Sekretarisnya masih pakai busana kurang kain lagi. Halo? Kira-kira ibu ngebayangin suami ibu gimana coba? Tapi ibu yakin saya sudah memasak masakannya dengan pertolongan Allah. Insya Allah energinya positif. Sehingga ketika melihat perempuan-perempuan yang cantik, langsung astagfirullah, terbayang wajah istri. Maka dia berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah, telah kau berikan kesadaran untuk tidak tergoda kepada wanita itu. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan kemampuan untuk mengatakan, biarlah yang tercantik di hatiku istriku. Yang tercantik di hatiku bukan di mataku. Apa maksudnya itu? Kalau di mataku, kalau di hatiku, Masya Allah. Paham ya? Ya saya lanjutkan. Nggak enak itu. Kebersihan jiwa, pangkal apa Bu? Terus pangkal apa lagi? Kalau udah tenang lagi, subhanallah. Jadi Ramadan itu menghadirkan kita kebahagiaan. Ya Allah. Selanjutnya apa? Pangkal apa? Ramadan menghadirkan kita juga kemuliaan. Setelah itu pangkal apa juga? Kesuksesan dunia akhirat. Ya Allah. Ingin sukses dunia akhirat? Berpuasalah. Masya Allah. Baik ya. Ini tentang M yang pertama. Apa M yang pertama? Membersihkan jiwa itu
Ramadan mencuci habis seluruh aib dan dosa-dosa kita. Maka itu adalah pangkal dari kesuksesan dunia akhirat. Selanjutnya ini apa? Oke, kita lanjut. Mengendalikan hawa nafsu. Ini hadirin, mampu mengendalikan hawa nafsu. Berapa sekarang? Sekarang jam 10.20. Habis syuting. Jam berapa? Remajanya mulai sapa Pak. Baik. Mampu mengendalikan nafsu. Nih, takwiman li syahwatikum. Apa dampaknya orang yang mampu mengendalikan nafsu? Inilah yang membuat modal sukses orang-orang dimanapun berada. Dan Ramadan Bu, perhatikan kata Rasulullah ini, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ini ada dustanya di sini, boleh? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, maka Allah tidak butuh dari ia yang meninggalkan makan dan minumnya. Jadi orang kalau hanya puasa saja, tidak makan dan tidak minum, tapi perilakunya tetap berdusta, perkataannya tetap dusta, itu enggak ngaruh kata Allah. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya Bu? Mari kita perhatikan perkataan Dr. Aid Al-Qarni. Kata Dr. Aid Al-Qarni, sesungguhnya puasa itu ada puasanya hati. Hati berpuasa dari hal-hal yang merusaknya. Berpuasa dari iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Jadi puasa juga harus mempuasakan apa ibu-ibu? Setelah itu puasa apa? Lidah, berpuasa dari kata-kata yang hina. Ini sangat berat untuk ibu-ibu. Kenapa sangat berat Ustaz? Kata Dr. Aisyah Dahlan ya, ibu-ibu itu memproduksi kata seharinya berapa? 20.000. Berapa? 20.000 kata Bu. Kalau laki-laki berapa? Berapa laki-laki? 6.000. Jadi kalau cuma 6.000, berarti kata kalau apalagi suaminya penceramah, udah habis itu. Makanya kalau di rumahnya ditegur, "Papa mau makan." Itu bagus, berterima kasih. Kenapa? Kata-katanya sudah habis di luar ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu tuh sehari itu 20.000 Bu, memproduksi kata. Kemampuan ibu berkata-kata, makanya kalau ada ibu ngomong itu nggak ada jeda, nggak ada titik komanya. Alhamdulillah, perempuan banget gitu loh. Kalau masih bersama saya Bu. Dan itu penting sesungguhnya untuk pertumbuhan anak, ya, pertumbuhan anak. Kalau ibu-ibunya soleha, pembicaraannya banyak dan itu semuanya bergizi, maka anak-anak kita cepat mendapatkan informasi dari ibunya sehingga anak kita itu menjadi cerdas. Jadi berbahagialah kalau di sini ada ibu-ibu yang cerewet. Bagus. Bilangin nanti sama suaminya ya, kok mama cerewet? Sini Pak, ada ilmunya. Perempuan itu memang ditakdirkan oleh Allah setiap hari memproduksi kata berapa? 20.000. Bapak-bapak, nah Ramadan ini Bu, lidahnya berpuasa dari kata-kata yang tidak benar. Ini perjuangan banget ya. Baik, selanjutnya mata berpuasa dari pandangan yang haram. Kemudian selanjutnya apa? Telinga berpuasa dari mendengar kata-kata hina. Ini ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya Madrasah Ramadan. Jadi hadirin, puasa tidak sekedar tidak makan dan tidak minum. Kalau kita ingin menjadikan puasa itu tangga kesuksesan dalam hidup kita, kebahagiaan dunia akhirat, maka puasakanlah hati dari hal yang merusaknya. Puasakanlah lidah dari hal yang merusaknya. Puasakanlah telinga dari hal yang merusaknya. Dan puasakanlah juga mata dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sama-sama. Apa maksud dari ini semua hadirin? Ini dia. Mampu mengendalikan nafsu itu, ini dia. Kemampuan mengendalikan hawa nafsu akan melahirkan sikap terbaik dalam setiap keadaan. Ini Bu, kemampuan mengendalikan hawa nafsu akan melahirkan apa? Sikap terbaik dalam setiap keadaan. Dan rumusnya, kemampuan bersikap terbaik dalam setiap keadaan adalah jalan menuju kesuksesan dunia akhirat. Gak kelihatan ya? Baik, saya akan coba sedikit.
Kelihatan? Nah. Jadi Bu, kemampuan mengendalikan hawa nafsu akan melahirkan apa? Sikap terbaik dalam setiap keadaan. Terus kemampuan bersikap terbaik dalam setiap keadaan adalah jalan menuju dihina orang, saya akan buktikan saya tidak sejelek yang kau katakan. Sikap terbaik Bu. Ibu ditakdirkan kaya raya jadi dermawan, sikap terbaik tidak? Ditakdirkan ibu jadi wanita, halo? Emang ibu jadi wanita permintaan atau langsung diberi oleh Allah? Diberi Allah. Maka bersikap terbaik karena saya menjadi wanita, maka setiap yang saya lakukan harus ada kerja fisik dan kerja jiwa. Ada doa. Insya Allah itu sikap terbaik. Saat sukses sikap terbaiknya bersyukur, saat mengalami penderitaan sikap terbaiknya bersabar dengan terus melakukan kebaikan. Itu namanya sikap terbaik. Saat sulit dia sikap terbaiknya terus berikhtiar, saat bahagia sikap terbaiknya bersyukur dan membantu orang lain dan membahagiakan orang lain. Sukses nggak orang kayak gitu? Sukses. Nggak ada orang sukses di muka bumi ini kecuali dia senantiasa mengantongi sikap terbaik dalam setiap keadaan. Suaminya marah, sikap terbaik seorang istri apa? Diam. Ya Allah, diam. Terima kasih atas masukan luar biasa. Ada pengalaman nih. Suaminya marah-marah. Apa yang dilakukan istrinya Bu? Nyuci piring. Ya suaminya berhenti lah. Nyuci, ya Allah. Udah berhenti akhirnya. Itu sikap terbaik. Jadi kalau suami marah, hormati dia. Berikan waktu untuk melepaskan kemarahannya. Mungkin di kantornya dimarahin oleh atasannya. Makanya dia ungkapkan seluruh kegelisahan jiwanya kepada ibu. Nah, ibu harus berterima kasih. Curhatnya sama ibu. Bayangkan kalau curhat sama wanita lain. Ayo. Halo, masih bersama saya? Jadi kalau suami ibu marah-marah, tiba-tiba pulang marah-marah sama ibu, terima kasih ya Allah marahnya bersama saya. Coba kalau curhatnya kepada siapa? Bertanduk toh. Itu sikap terbaik. Kalau ibu senantiasa memiliki sikap terbaik, suaminya insya Allah ingin cepat pulang ke rumahnya. Kenapa? Ada pelabuhan yang bisa menenangkan jiwa. Seorang suami itu seperti apa Bu? Seperti kapal yang dihempaskan oleh gelombang di lautan. Dia ingin cepat berlabuh. Kalau dia berlabuh menghadirkan ketenangan, pelabuhan itu adalah istrinya. Begitu dong Bu. Jangan kemudian suami baru pulang, Pak, tadi ada yang nanggung utang. Anak kita berantem. Kata suaminya, ini keringan belum kering. Masya Allah. Air kek, kopi kek, apa kek gitu kan. Halo, tapi di sini nggak ada Bu yang gitu. Nggak ada bedanya. Lanjut terakhir. M-nya apa? Tabdilan lakum alal hayawan. Ini Bu, lis-shaimi farhatun indal iftar, inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, bahagia saat berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Insyaallah. Tunggu. Kira-kira orang yang berbahagia berjumpa dengan Allah itu orang yang hina atau yang mulia? Mulia. Semoga ibu-ibu ketika berjumpa dengan Allah bahagia. Sebagaimana ibu ketika berbuka bahagia enggak? Adik-adik remaja yang di belakang, halo? Ini gadis-gadis semua kan? Iya. Ya, dari sorot matanya ada tanda tanya. Apa tanda tanyanya? Nanti saya akan berlabuh kepada pelabuhan siapa ya? Apa ibunya mancung keluar atau ke dalam? Masya Allah. Kupingnya mekar keluar atau ke dalam? Ya Allah. Neng, dengerin baik-baik. Kalau kamu soleha, pasti pasanganmu juga soleh. Gak mungkin lah soleha bertemu dengan soleha. Jadi seperti apa nak? Perhatikan ya nak. Seperti apa kebaikan jiwamu, seperti itulah jiwa itu dipertemukan di jiwa-jiwa yang baik dari suami Allah. Makanya dari sekarang jaga pandangan, jaga ketaatan, jangan suka jawab WA yang kagak-kagak dari laki-laki. Ini tengah malam sudah sholat tahajud belum? Belum. Kamu perhatian banget. Kamu cantik sih. Udah belum? Udah. Terima kasih ya. Besok lagi diingetin ya. Itu global. Kalau Neng, kalau begitu, kalau tengah malam ada yang WA-an begitu, antepin, jangan dibalas sampai 1 pekan. Insya Allah bosan dia. Baik.
manusia. Nih, tidak ada manusia yang bahagia berjumpa Allah kecuali pasti ia hamba Allah ya. Bu, bahagia nggak ketika berbuka? Maka jadikan kebahagiaan berbuka itu kemuliaan bagi kita, sehingga ketika kita mulia berjumpa dengan Allah pun juga bahagia. Baik, selanjutnya ini dia persiapan untuk mendapatkan 3M. Sesi terakhir. Konsentrasi. 1, 2, 3. M yang pertama. M yang kedua. Aku mengendalikan nafsu. Yang ketiga. Apresiasi dong, masya Allah. Karena ibu bisa menjawab semuanya, izinkan saya memanggil para mahasiswi yang saya hormati. Masya Allah. Mahasiswi ini Bu ya. Kenapa? Biar kata sudah baredot anaknya. Masya Allah. Tapi insya Allah semangatnya mahasiswi telok. Masya Allah, keren abis. Bu, ini persiapannya ya Bu ya. Biar Ramadan itu membersihkan jiwa, mampu mengendalikan hawa nafsu dan menghadirkan kemuliaan. Ini dia. Membersihkan jiwa, perbanyak zikrullah dari sekarang. Dari sekarang perbanyak zikir, istighfar. Kalau perlu jangan sampai lepas Bu. Ibu nih kalau jadi ibu yang walaupun masak tapi hatinya tetap berzikir, insya Allah sukses itu bocah. Insya Allah cerdas itu bocah. Bu sambil nyuci apapun ngepel di hatinya tetap Allah. Atau baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina. Enggak usah dikatakan ini mulut tapi di hatinya Allah. Itu keren Bu. Saat ibu memerintah anaknya, saat ibu menyuruh anak, nah sholat, fisiknya ngomong begitu tapi hatinya Allah, Allah. Jadikan setiap kata yang hamba keluarkan ada kekuatanmu ya Allah, sehingga didengar oleh telinga jiwaan hamba. Itu keren. Jangan kemudian, hei, dengar nggak kata-kata mama? Di hatinya bergemuruh kebencian yang luar biasa. Maka sang anak akhirnya apa nggak betah di rumah. Tapi nak, ayo cuci, ya bantuin mama dong nak. Di hati walaupun ngomong begitu mulutnya, di hati Allah. Allah. Perbanyak zikrullah, zikir. Kalau ibu berzikir hatinya hidup, kehidupan hati itulah yang membuat kita bahagia dunia akhirat. Insya Allah duit datang sendiri. Siapa yang datangin? Suami ya. Bertaubat dari dosa-dosa besar, itu membersihkan jiwa ya. Selanjutnya, mampu mengendalikan nafsu. Apa? Miliki ilmu tentang Ramadan, berlatihlah untuk merasa ditatap oleh Allah. Ya. Untuk bisa mengendalikan nafsu, ayo belajar Bu tentang apa itu Ramadan. Lalu yang kedua, merasa ditatap oleh siapa? Ya, hadirkan itu. Namanya dalam bahasa Arabnya muraqabatullah. Sama-sama? Muraqabatullah. Ulangi. Muraqabatullah. Merasa ditatap oleh siapa? Allah. Oke. Selanjutnya, memuliakan manusia, agungkan Allah dan muliakan manusia. Bu, saat ini manusia yang paling berharga untuk ibu adalah yang duduk di sampingnya. Kenapa? Seandainya ibu semaput, siapa yang pertama kali pegangnya? Iya di sampingnya, nggak mungkin suaminya yang ada di ono, ya kan? Betul nggak Bu? Oke, sekarang untuk bisa memuliakan menjadi orang yang mulia Bu, pertama agungkan siapa? Allah. Terus berlatih untuk memuliakan orang yang paling dekat dengan ibu sekarang. Coba ibu angkat tangannya begini, angkat ke kiri. Udah pakai reksona kan? Terus tepuk pundak kanan kirinya temennya. Tepuk tangannya ya, Bu. Kalau gadis, neng. Ya, 1, 2, 3, Bu. Terima kasih ya. Telah bersedia. Duduk di samping. Kasih apresiasi untuk kita semuanya. Pokoknya muliakan siapapun yang dekat dengan kita, ya kan? Kalau duduk di sampingnya Pak Supir, bagaimana Pak Ustaz? Muliakan Pak Supir dengan tidak berkata-kata yang menggodanya. Begitu cara memuliakannya. Ini enggak biar dikotik. Ih, Pak Supir manis juga. Itu bahaya, itu bukan memuliakan, menghinanya. Apa? Nanti kalau Pak Supirnya kecantol benar dengan pesona wajah si perempuan itu, enggak pulang ke rumah ibu. Bahaya enggak kira-kira Bu? Sama juga kalau ibu sedang belanja sayur, muliakan pedagang sayur. Ini enggak, abang, kok diskon dong Bang. Oke, itu berarti ibu sedang menghinakannya. Kenapa? Ibu merayunya kan?
Biar dapat apa, Bu? Ih, abang dicubit-cubit. Yang nyubit kayak artis, Bu. Yang jual sayur kelepek-kelepek dah. Masya Allah. Hati-hati, Bu, ayo muliakan dari sekarang. Ibu melihat orang yang misalnya jualan, dalam hatinya, ya Allah, takdirkan jualannya laku, ya Allah. Melihat suami marah-marah sama istrinya, ibu doakan, ya Allah, berikan ketabahan sama istrinya, ya Allah. Berikan kasih sayang kepada suami. Begitu. Berlatihlah untuk memuliakan orang lain karena Allah. Sebab kita ingin mulia atau hina? Kalau kita ingin mulia, maka tanamlah biji pohon kemuliaan. Maka yang tumbuh adalah pohon. Kita akan memetik buah. Selamat menjadi orang yang mulia dan terus memberikan kemuliaan. Dan sangat terakhir sekali, lakukan perencanaan. Ini dia. Dan ini, oke, bisa difoto. Hadirin, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kata kuncinya, Ramadan akan membuat kita senang karena kita mendapatkan 3M. Dapatkan apa, Bu? M yang pertama, M yang kedua, yang ketiga, itu ada dalam tafsir apa? Al-Mutakhaf. Ya. Baik hadirin, dan itu semuanya cara untuk membersihkan jiwa itu sudah ada caranya. Cara agar kita mampu mengendalikan nafsu ada caranya, tadi sudah disampaikan. Dan cara untuk menjadi orang yang mulia ada caranya. Di antaranya apa? Muliakan orang yang terdekat dengan diri kita. Apapun agamanya, suku bangsanya, muliakan karena Allah. Maka selamanya Allah akan menitipkan kemuliaan dan kebahagiaan kepada kita, insya Allah. Selamat menjemput takdir kemuliaan dengan terus memberikan kebaikan kepada orang lain karena Allah. Terima kasih. Agar Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.